Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Sebuah kutipan cukup terkenal berbunyi, gagal melakukan persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Namun jika kita merenungkan Matius 25, mereka yang gagal atau tidak melakukan persiapan adalah orang yang bodoh. Sebaliknya, orang-orang melakukan persiapan adalah orang yang bijaksana. Matius 25 ayat 3-4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam Matius 25 adalah salah satu pengajaran yang Yesus sampaikan sebelum ia menjalani penderitaan di kayu salib. Jadi ini bukanlah pesan yang biasa, namun sangat penting, yaitu tentang sikap hati kita sebagai orang percaya dalam hal mengejar kerajaan surga. Dua kelompok gadis dalam perumpamaan itu hanya ada satu yang membedakan mereka, yaitu persiapan yang dilakukan oleh gadis-gadis bijaksana. Mereka sama-sama menantikan mempelai laki-laki, mereka sama-sama tertidur, dan ketika peringatan datang mereka sama-sama terbangun. Namun para gadis bodoh pelitanya hampir padam, karena mereka tidak membawa minyak cadangan untuk pelita mereka. Pada akhir kisah tersebut, para gadis-gadis yang bodoh menggedor pintu saat mereka kembali dari membeli minyak. Namun respon dari si mempelai pria mengejutkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Seperti di Matius 25 ayat 12-13. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kesiapsiagaan adalah yang pertama dan yang utama. Orang-orang di rumah keluarga mempelai perempuan, termasuk ke-10 gadis itu tahu bahwa sang mempelai laki-laki akan datang. Namun tidak seorang pun tahu jam berapa tepatnya sang mempelai laki akan tiba. Demikian juga manusia tidak tahu kapan tepatnya Tuhan akan datang menjemputnya pada saat kematian. Manusia juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaannya untuk menjemput gereja. Yang kedua, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh pada menit-menit terakhir. Dari perumpamaan ini kita juga melihat bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjam dari orang lain. Gadis-gadis yang bodoh tidak mungkin untuk meminjamkan minyak pada gadis-gadis yang bijaksana saat mereka membutuhkannya. Demikian pula, seseorang tidak dapat meminjam suatu relasi dengan Allah. Ia harus memiliki relasi dengan Allah bagi dirinya sendiri. Jadi ada hal-hal yang harus kita peroleh bagi diri kita sendiri, karena kita tidak dapat meminjamnya dari orang lain. Yang ketiga, kesiapsiagaan harus diperagakan dengan penuh ketekunan. Sebagai gereja atau tubuh Kristus, kita berada dalam masa pertunangan dan perkawinan. Sebagai gereja, kita adalah mempelai perempuan sendiri yang sedang menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Maka setiap orang anggota gereja dan gereja seluruhnya harus siap sedia menanti-nanti dengan gembira. Berjaga-jaga bisa diartikan juga dengan waspada. Namun lebih dari sekedar waspada kapan mempelai itu akan datang. Berjaga-jaga dalam hal ini berarti juga kita harus mempersiapkan diri sejak awal apa yang dibutuhkan dalam masa penantian itu, sehingga ketika waktunya tiba, pelita kita tetap menyala. Hal serupa dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12-13, bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam. Para imam harus menjaganya dengan terus menaruh kayu bakar tepat pada waktunya, sehingga api itu terus bisa menyala. Pertanyaannya adalah, apakah api Tuhan itu masih menyala dalam mezbah kita? Apakah kita menyediakan kayu bakar atau minyak itu sehingga api itu terus menyala? Minyak dan kayu bakar bicara tentang bahan bakar. Jika kita ingin api itu terus menyala dalam hidup kita, satu-satunya cara bagi kita adalah dengan terhubung dengan Tuhan. Dialah sumber bahan bakar kita. Waktu-waktu yang kita khususkan dengan Allah adalah satu-satunya cara kita untuk mempersiapkan diri sehingga kita siap sedia ketika hari Tuhan itu tiba. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, mari kita sadari bersama bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada waktu kita bersekutu dengan Allah. Tanpa Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah sia-sia. Jadikanlah waktu bersekutu dengan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup Anda. Salam sehat rohani dan sehat jasmani, Tuhan Yesus memberkati.